Di negara kita ini kelemahan kita adalah pengawasan. Karena di dalam jujur saja saya katakan, karena di dalam pengawasan ada pencegahan. Tetapi di dalam pencegahan itu tidak ada duit berputar. Justru di dalam penindakanlah ada duit berputar. Ketika terjadi pembiaran, dilakukan pembiaran, bahkan mungkin organ-organ negara ini sengaja melakukan pembiaran dan hanya melakukan fungsinya sebagaimana adanya saja tanpa melihat secara lebih serius terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan di bawah itu secara serius, sehingga ketika terjadi pelanggaran hukum semacam OJK ini hanya bisa melakukan penindakan tetapi tidak juga memberikan efek jera kepada perusahaan asuransi untuk menjaga dirinya, menjaga perusahaan asuransinya supaya dijauhkan dari praktek-praktek melanggar hukum yang dilakukan oleh personil asuransinya, personil perusahaan asuransinya maupun perusahaan asuransi yang bersangkutan. Sehingga ketika sebuah perusahaan asuransi misalnya memperjualbelikan data nasabah, padahal sudah ada perlindungan terhadap data nasabah, tetapi tidak ada penindakan daripada OJK, baru dilakukan penindakan itu ketika ada meletus sebuah kasus, baru seolah-olah tampillah OJK ini sebagai pendekar di lapangan, padahal secara sehari-hari seharusnya OJK ini melakukan pengawasan, mendeteksi secara dini terkait dengan potensi persoalan di lapangan yang menyangkut nasib daripada nasabah asuransi itu. Nah, ini harus diperkuat seharusnya pencegahan, lalu kemudian memperkuat pengawasan dan dalam rangka supaya melindungi hak-hak nasabah ini supaya tidak disalahgunakan oleh perusahaan Baik. asuransi yang bersangkutan. Begitu, Mbak. Baik, artinya fungsi pengawasan dari OJK juga perlu begitu ya, lalu pencegahan juga sangat-sangat penting. Lalu Pak Ridho, terkait dengan perasuransian ke depan dan juga ketentuan program penjamin polis ya, artinya bagaimana nasabah ke depannya dapat dijamin begitu apabila kasus seperti ini terjadi. Bagaimana Anda melihat rencana dari LPS yang mungkin ke depannya akan menjamin kerugian-kerugian dari para nasabah korban asuransi? Sebenarnya ini adalah berita baik ya, berita baik terkait dengan lembaga penjamin simpanan, mengcover, menjamin dana nasabah ya. Tetapi bukan berarti kita menjadikan LPS ini sebagai keranjang sampah untuk menampung seluruh persoalan yang terjadi di lapangan. Tidak. Tetap penguatan daripada pengawasan, pencegahan itu harus dimaksimalkan dan dinomorsatukan. Makanya jangan membiasakan diri untuk melakukan penindakan, tetapi melakukan pencegahan. Negara ini malas sekali melakukan pencegahan gitu loh. Karena memang seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada uang berputar di dalam pencegahan itu. Uang berputar itu ketika ada tindakan, ada pelanggaran sehingga terjadilah suap menyuap di lapangan seperti itu jadinya, Mbak. Baik. Ya lalu Pak, terkait dengan tadi ya mungkin lebih tegasnya lagi, langkah-langkah apa lagi? Kalau tadi kan mungkin sekarang ini baru wacana ya, LPS akan menjamin artinya dana atau korban yang alami terkait dengan penipuan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dan juga mungkin agen nakal. Nah, Anda sendiri melihatnya langkah-langkah apa lagi yang kedepannya perlu diperhatikan baik oleh OJK atau lembaga-lembaga lain yang mungkin lebih bisa menjamin bagaimana posisi dari nasabah atau korban penipuan polis asuransi? Iya, sebenarnya kalau kita berbicara instrumen hukum, sebenarnya kita ini sudah sangat lengkap sekali. Ada OJK, sebentar lagi nanti kan LPSK ini akan mengcover melindungi dana asuransi, premi asuransi ini. Tetapi juga kepada nasabah yang bersangkutan pun harus diberikan pencerahan, pemahaman hukum, supaya di dalam mengambil satu premi atau polis asuransi itu harus benar-benar hati-hati. Karena seringkali kita melihat tawarannya menggiurkan, langsung main hajar saja tanpa memperhatikan aspek pengamanan, pendeteksian secara dini apakah benar perusahaan asuransi ini legal atau tidak, terdaftar di OJK atau tidak, di bawah pengawasan OJK atau tidak. Sehingga jangan sampai karena keteledoran nasabah ini juga mengakibatkan terjadinya pekerjaan-pekerjaan yang serius di lapangan. Padahal nasabah yang bersangkutan bisa memitigasi risiko dengan mengamankan dirinya dulu. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, periksa apakah agen asuransi yang bersangkutan itu terdaftar di perusahaan asuransi tersebut. Periksa lagi perusahaan asuransinya di bawah pengawasan OJK atau tidak.
sah atau tidak. Pastikan bahwa pentransferan dana premi itu dilakukan langsung ke rekening perusahaan asuransi yang bersangkutan. Karena apa? Ada yang namanya pertanggungjawaban korporasi. Ketika korporasi melakukan tindak pidana, korporasi harus bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Rinto Wardana, Managing Partner dari Partner Rinto Wardana Law Firm sudah berdiskusi bersama kami. Semoga saja korban-korban selanjutnya tidak semakin bertambah dan juga ke depannya perusahaan asuransi dan juga agen asuransi dapat menawarkan polis dan juga menjalankan perusahaannya secara sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan juga diberikan oleh OJK. Demikian segmen Legal Money, kita kembali ke Aneka Wijaya dalam Power Lunch. Dan dialog segmen Legal Money tadi sekaligus menjadi akhir Power Lunch hari ini. Terima kasih telah bersama kami. Tetap saksikan CNBC Indonesia dan kami hadir untuk pemirsa melalui cnbcindonesia.com dan Transvision Channel 805 serta di siaran TV digital seluruh wilayah di Indonesia. Khusus wilayah Jabodetabek, kami hadir di channel Free to Air 40. Saya Aneka Wijaya dan Sinta Zahara undur diri. CNBC Indonesia, Beyond Business.